Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang memerlukan riwayat perkuliahan di e-learning dan juga untuk para mahasiswa yang ingin melakukan approve pertemuan atau berita acara perkuliahan harian, saya akan buatkan tutorial atau panduan praktis supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan laporan harian dan juga interaksi dengan mahasiswa terkait ACC atau approve perkuliahan harian. Pertama kita buka browser seperti biasa untuk mengakses e-learning ya. Saya gunakan Chrome. Kemudian kita login. Ya kebetulan saya tadi udah ini ya udah belum logout. Saya ulangin dari awal. Saya logout dulu. Ya, kita akses menggunakan password dan user yang telah tersedia, kemudian login. Oke. Ini contohnya, misalnya saya punya perkuliahan statistik seperti begini. Kemudian awalnya Bapak Ibu dosen ya, tahap pertama seharusnya Bapak Ibu dosen klik daftar mahasiswa di sini. Sekali lagi daftar mahasiswa, kemudian Bapak Ibu set ketua kelas. Misalnya saya di sini kan saya sudah jadikan Isnatul Dwi Cahyanti sebagai ketua kelas. Nah, ini bisa di set lebih dari satu orang bisa yang bisa approve ya. Nah, ini kan jadi dua. Kalau misalnya hanya cukup satu saja, ini dihapus saja ya, dibuang saja. Nah, maka si mahasiswa ini yang namanya Dwi Cahyanti ini bisa melakukan approve. Nah ya, nanti kita masuk menggunakan akunnya Dwi Cahyanti. Oke, sekarang tahap selanjutnya ini masih wilayahnya Bapak Ibu dosen ya. Tahap selanjutnya Bapak Ibu dosen pastikan masuk ke pertemuan ya, pertemuan detail, klik detail di pertemuan yang ingin di-approve. Kemudian klik monitoring, kemudian risalah perkuliahannya harus diaktifkan. Nah, seperti ini ya. Ya. Atau begini saja, saya buatkan satu pertemuan khusus yang masih kosong ya. Kita buatkan pertemuan UTS misalnya saya ya. UTS saya buatkan di hari Kamis ya, nih saya buatkan di hari Kamis besok. Oke. Jamnya jam 7.30 misalnya kan. Kita buatkan ini untuk contoh supaya Bapak Ibu tidak bingung caranya, dan juga mahasiswa bagaimana cara mengapprove-nya. Oke, 7.30. Oke. Simpan. Ya, kita sudah punya pertemuan baru, ini namanya. Klik selesai. Oke, kita masuk ke pertemuan 8. Nah, sekarang supaya pertemuan itu di-approve, klik monitoring. Nah, di sini kan form risalah ini kan kosong nih. Klik form risalah, kemudian nama aktual materinya, materi aktualnya ujian tengah semester. Oke. Nanti ini centang siapa yang hadir, siapa yang tidak ya. Biasanya nanti kalau ada yang hadir di sini ada nih, lihat materi, ngerjakan tugas, diskusi, ini akan muncul. Contohnya begini, contohnya saya tunjukkan di pertemuan 1 misalnya. Nah, ini bagi yang melihat materi ada, bagi yang tidak melihat materi dia akan kosong ya. Ini kebetulan ada semua, saya cari di pertemuan lain. Mungkin ada yang tidak. Ini contohnya dia hanya lihat materi tapi tidak mengumpulkan tugas. Apakah kebijakan Bapak Ibu dia dianggap hadir? Maka di risalah tadi di sini di pertemuan 8 tadi itu yang kita buat contoh tadi, misalnya dia hanya lihat materi tapi tidak mengerjakan tugas, bisa saja kita jadikan dia tidak hadir gitu kan. Nah, oke. Habis itu simpan. Oke, kemudian ini kan kalau kita kembali ke daftar mata kuliah di mata kuliah yang pertama tadi, akan muncul di BAP itu pertemuan 8. Pertemuan 8 ya kan. Nah, di sini kan
ini mahasiswa kita belum masuk nih, belum membaca ya. Nanti setelah itu dia akan, mahasiswa itu di dashboardnya akan otomatis, setelah dia mengikuti akan otomatis muncul ACC begitu ya. Nah, kita coba masuk. Kita coba masuk nih menggunakan akun mahasiswa. Sini kita coba masuk ya. Nah, kita masuk. Nah, kita lihat di pertemuan berapa tadi? Pertemuan 8. Nah, pertemuan 8 kan karena waktunya tadi kita setting hari Kamis ya. Jadi belum bisa dibuka. Nanti kalau sudah bisa dibuka itu akan otomatis tinggal dilakukan ACC saja. Sekarang coba saya ubah waktunya, saya ubah ke hari ini ya. Saya masuk lagi waktu mid semesternya saya ubah ke hari ini. Caranya kita setting, kita edit di sini saja. Edit di sini. Waktunya ini kita ubah hari ini. Jamnya jam sekarang ya. Ini kan. Aduh. Oke. Kayaknya tidak bisa. Kita hapus saja. Hapus, diulangi saja, ini ditambah saja. Ya, UTS, kemudian waktunya kita ubah hari ini. Jamnya ya 11.20, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita keluar dan kita masuk sebagai mahasiswa. Lockout dulu. Kita lihat nih kondisinya seperti apa. Kita lihat kondisinya. Saya masuk lagi sebagai mahasiswa. Sini. Nah, di pertemuan yang ke-8 ya. Nah, kita lihat. Nah, nih data risalah perkuliahan masih kosong ya, karena tadi belum diatur. Kalau saya atur nanti akan ada ya. Tadi belum kita atur, yang tadi kan dihapus awalnya. Kita masuk dulu. Kita atur risalah perkuliahan pada pertemuan pertemuan ke-8. Oke. Kita masuk pertemuan ke-8, atur ujian tengah semester. Oke. Ya, anggap saja dia hadir semua. Oke, sekarang saya jadi seolah-olah saya mahasiswa lagi. Saya akan approve. Dengan catatan yang approve ini hanya yang di set sebagai PJ atau ketua kelas. Oke ya, kita lihat di pertemuan 8 detail. Oke. Nah, ini dia. Tinggal klik ACC saja. Klik ACC. Oke. Oke, demikian untuk dosen dan mahasiswa caranya. Kemudian setelah di ACC, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan laporan yang bisa direkap bersamaan dengan SKP bulanan Bapak Ibu, caranya begini ya. Saya tunjukkan sebentar caranya. Klik ke ini mata kuliah, kemudian klik BAP. Dengan catatan ini sudah disilang, sudah dicentang. Kalau masih silang berarti belum disetujui mahasiswa. Begitu. Kemudian ini klik cetak atau export ke Excel. Bagi yang bisa cetak, bagi yang mau langsung dalam bentuk file, export saja ke Excel. Nanti buka di Excel, jadinya seperti begini. Ya, nah, jadinya seperti begini. Nanti bisa di PDF-kan juga. Nah, oke, saya rasa demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.